pemirsa masih bersama belajar Islam. Ya tadi Pak Asep, apa yang bisa kita pelajari dari Iya, kita pengalaman sering Ibu Ana? lupa bahwa kesebutan ini sebetulnya kan panggung. Seperti Ahmad Albar mengatakan ini kan panggung. Kita sering berhenti memahami panggung saja, padahal di balik panggung itu kan ada skenario. Ini Allah Subhanahu wa taala di belakang itu. Kita kadang-kadang seperti komentari, saya terkagum betul. Kita sering berhenti dan merasa sudah vonis dokter itulah final. Padahal di balik itu kan ada Allah yang mengatur kehidupan. Kalau ternyata kemudian bisa betul-betul mengosongkan pikiran, mengosongkan perasaan dari penyakit, lalu dipersepsikan dengan hikmah atau menggunakan kearifan, ternyata Allah menunjukkan bahwa aku yang berkuasa bukan dokter. Itu, nah semua yang dialami oleh Ibu Ana itu sebetulnya hanya ingin membuktikan bahwa di balik kehidupan ini yang kita anggap sebagai sandiwara ada Allah Ada dia. sebagai skenario. Bu Ana tadi Itu satu berbagi yang juga dengan berpoin. kita bahwa di dalam kesendirian tadi 6 bulan di Gumzo, kemudian sempat juga dalam proses penyembuhan itu tidak ditemani oleh keluarga. Seorang sufi Adia Santi mengatakan silence is my secret katanya. Bahwa dalam kesunyian itu adalah rahasia hubungan dengan Tuhan. Seperti itu ya Pak Asep? Betul. Sebab Kenapa? kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa sebetulnya tubuh kita itu punya komunikasi langsung dengan Allah. Gitu. Tapi kadang-kadang kita mungkin tidak mengikutinya. Lidah, tangan, kaki, semua. Nanti ada suatu saatnya dia akan bicara di hadapan Allah. Kan ada ayat Al-Quran yang mengatakan, pada hari ini kamu tutup mulut kamu. Akan berbicara kepada kami tangan kamu. Kaki kamu akan jadi saksi. Artinya tangan bisa bicara. Lidah bisa bicara. Semuanya bisa bicara. Pada saat kita mungkin tidak bisa mengungkapkannya dengan serasi, dengan tepat, seperti yang Allah kehendaki, maka ada sesuatu yang tidak tepat. Tadi Bu Ana menyebutnya di luar sistem tuh. Karena itu penyakit ini berkah. Itu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari akan mendatangkan 5 keberkahan dari penyakit itu. Kata Rasulullah SAW. 5 keberkahan. Yang pertama, seseorang yang kena penyakit tetapi kemudian dia tidak berhenti pada penyakit tapi menghadap kepada Allah. Dan penyakit itu tidak diselesaikan persis hanya ke dokter, hanya berobat, itu lagi tidak. Tapi kemudian menarik dari penyakit lalu dikembalikan kepada kebesaran Allah. Satu, hikmahnya sakit ini semacam pembuka hubungan langsung dengan Allah. Itu hikmah yang pertama. Karena Al-Quran menyebutkan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, bukan dokter, bukan obat, bukan aku yang menyembuhkan, tetapi kembalikan kepada Allah. Sebelum masuk yang kedua, Mas, saya mau tanya Bu Ana. Ketika kemudian, misalnya boleh kita analogikan ya, bahwa kemudian divonis kanker dan menjalani pengobatan, merangkul si anak nakal ini kemudian kembali dalam kehidupan yang harmoni dengan Ibu Ana. Kalau kita analogikan menjadi gerbang pembuka bagi hubungan yang lebih luas dengan Sang Maha Pencipta, bagaimana kemudian Ibu Ana menanggapi hubungan ini dengan anak-anak? Terkait dengan Sang Pencipta, bahwa anak-anak punya pekerjaan, kemudian punya keluarga, punya harta benda dan lain-lain, hubungan-hubungan yang lain dan kaitannya dengan Allah. Ya, memang anak saya ini dari sejak kecil tidak pernah menerima dogma. Jadi saya berusaha untuk berbicara sesuai dengan pengalaman saya. Walaupun dia mendapat misalkan teori-teori begini dari agama, dari apa. Tapi yang saya alamin juga saya ceritain. Jadi mereka juga sangat mengerti. Apa maksudnya minimal kecemasan dia tentang apa juga agak berkurang. Misalkan kayak Mam, aku mau tes nih. Oke Bang, la haula wala quwata illa billah ya. Kamu usaha udah, belajar udah. Udah setelah itu santai aja, sebelum kamu ujian main-main deh. Gitu. Udah main-main kan kamu udah ini. Nanti hasilnya Tuhan memberikan yang terbaik apapun itu. Jadi ketika dia mengalami gagal atau ya sudah itu paling baik kali buat kamu.
Kamu tinggal cari aja kebaikan itu apa. Pasti buat kemajuan kamu gitu. Itu aja. Artinya ini juga bukan hanya Pak Asep ya, ketika kemudian seorang ibu, apalagi kan dibilangnya bahwa Rasulullah mengatakan bahwa ibu adalah madrasatul ula ya, adalah guru di rumah, sekolah yang sebenarnya di rumah. Maka kemudian pengalaman hidup, sikap menghadapi hidup seperti Ibu Ana juga secara tidak langsung memberikan Pengalaman berharga pengalaman dan pada pendidikan pada putra anak-anak. putri. Iya itu sangat luar biasa. Yang kedua apa tadi hikmahnya? Nah, yang pertama kan penyakit itu berarti membuka pintu sehingga kita bisa langsung merasakan hubungan langsung dengan Allah. Yang kedua akan menemukan hikmah atau menemukan kearifan. Apa kearifannya? Ternyata di balik penyakit itu ada pelajaran. Dan kita semua sudah mendengar dari Bu Ana, pelajaran itu sangat berharga. Misalnya pelajaran bahwa boleh jadi penyakit pada lidah dan itu dinyatakan berbahaya oleh dokter, tidak direspon dengan pandangan yang negatif, tapi direspon dengan positif. Ini berarti Allah sedang sayang sama saya. Selama ini mungkin ada yang tidak tepat menggunakan lidah. Karena itu segera ada kesadaran baru dan itu sebetulnya adalah naik beberapa tangga kerohaniannya semakin dekat dengan kedekatan dengan Allah Allah. gitu. Pemirsa, berkali-kali di dalam banyak episode kita yang sudah memasuki lebih dari 1 tahun ini, selalu kita mengatakan bahwa tasawuf mengajak kita semua untuk hidup dengan penuh kesadaran. Ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa al khair fima waqa'a, bahwa yang baik itu adalah apa yang sudah terjadi. Alhamdulillah fi kulli khair, dan segala puji bagi Allah terhadap dalam keadaan apapun. Maka kemudian kesadaran hidup dalam pemahaman 2 hadis ini menjadi sesuatu yang harus kita jalani untuk bisa memahaminya dengan sempurna. Bagaimana kemudian pengalaman Ibu Ana bisa membawa kita ke dalam kesadaran yang baru. Mungkin di antara Anda banyak yang sekarang dalam keadaan sakit atau memiliki keluarga yang sedang sakit. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Belajar Islam.